Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Agnes Dionita, NIM 19053098, konsentrasi Tata Niaga, program studi pendidikan ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan mencoba menjawab dari 5 pertanyaan, yang dimana soal pertama yaitu jelaskan tingkat pemasaran mikro. Yang pertama yaitu adanya pemasaran segmen, yang dimana segmen pasarnya tersebut itu bersifat besar sehingga terdiri dari beberapa kelompok yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang serupa. Biasanya tugas pemasar yaitu mampu mengidentifikasikan segmen dan memutuskan segmen apa yang dibidik. Yang kedua yaitu ada pemasaran ceruk, yang dimana segmen pasarnya tersebut bersifat kecil sehingga biasanya orang yang melakukan pemasaran dengan metode ini yaitu membagi segmen pasarnya menjadi subsegmen. Yang ketiga yaitu ada pemasaran lokal, yang dimana perusahaan hanya melayani konsumen yang ada di sekitar perusahaan itu saja. Jadi seperti perusahaan yang dekat hanya di sekitar perusahaan itu saja, seperti membuka toko di sekitar perusahaan itu saja, sehingga perusahaan memasarkan di toko itu saja. Yang keempat yaitu pemasaran individual, yang dimana perusahaan hanya mampu melayani konsumen per orang. Jadi anggapannya seperti toko emas. Toko emas itu kan melayani konsumennya hanya per orang saja. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu jelaskan macam-macam segmentasi pasar. Yang pertama yaitu ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini segmen pasar yang meliputi wilayah seperti kota, kabupaten, negara, dan lain-lainnya. Biasanya perusahaan bisa beroperasi di mana saja, tetapi ia tidak meninggalkan sifat lokalnya tersebut, dari mana daerah asalnya tersebut, perusahaannya tersebut. Yang kedua yaitu segmentasi demografis, yang dimana segmen pasarnya itu berdasarkan usia variabel. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan hanya mematokkan pada pemasarannya tersebut pada usia lanjut atau dewasa atau khusus untuk anak-anak. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, yang dimana segmen pasar tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok seperti kelompok sifat psikologis, gaya hidup atau nilai. Biasanya perusahaan mampu memasarkannya itu sesuai dengan gaya nilai atau hidup. Yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini biasanya segmen yang dimana pemasar membagi menjadi beberapa kelompok seperti pengetahuan, sikap, dan penggunaan. Misalnya pada suatu perusahaan itu mampu mengetahui atau sikap penggunaan pada kosmetik yang kita pasarkan, perusahaan yang pasarkan tersebut. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan kriteria segmentasi yang efektif. Yang pertama itu ada tekstur, yaitu memiliki ciri-ciri, daya beli, ukuran, dan karakteristik yang dapat diukur. Yang kedua yaitu substansial, yang dimana segmennya itu cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga yaitu dapat diakses, segmennya yaitu dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat itu dapat diferensiasi, yang dimana segmennya tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa seperti konseptual. Ketiga yaitu dapat diferensiasi, yang dimana segmennya itu dibedakan menjadi konseptual dan mempunyai elemen yang berbeda setiap pembauran pemasarannya. Yang kelima yaitu dapat dilayanin, yaitu mempunyai program yang efektif
yang efektif dapat melayani dan membuat segmentasi itu semenarik mungkin. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab soal nomor 4 yang dimana jelaskan 5 pola pemilihan pasar sasaran. Yang pertama yaitu ada konsentrasi segmen tunggal, yang dimana pemasaran memberi pengetahuan terhadap perusahaan dan masukan terhadap pasar yang kuat. Yang kedua yaitu spesialisasi efektif, yang dimana perusahaan itu akan memilih-milih objek yang mana yang menarik dan tepat. Yang ketiga yaitu adanya spesialisasi produk, biasanya perusahaan akan berkonsentrasi untuk memilih produk apa saja yang dimasukkan ke pasar. Yang keempat yaitu spesialis pasar, biasanya tugas di pemasaran pada perusahaan tersebut itu mampu menganalisis pasar mana yang akan dimasuki produk pada perusahaan tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan atau tidak cocoknya barang yang masuk kepada pasar tersebut. Yang kelima yaitu cakupan pasar penuh, biasanya pada cakupan pasar penuh ini perusahaan mampu melayani semua pelanggan dengan apa yang mereka jualkan tersebut atau yang mereka perlukan. Sekian dari saya, mungkin sampai di sini saja. Saya sudah memenuhi tugas. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab soal nomor 4 yang dimana jelaskan 5 pola pemilihan pasar sasaran. Yang pertama yaitu ada konsentrasi segmen tunggal, yang dimana pemasaran memberi pengetahuan terhadap perusahaan dan masukan terhadap pasar yang kuat. Yang kedua yaitu spesialisasi efektif, yang dimana perusahaan itu akan memilih-milih objek yang mana yang menarik dan tepat. Yang ketiga yaitu adanya spesialisasi produk, biasanya perusahaan akan berkonsentrasi untuk memilih produk apa saja yang dimasukkan ke pasar. Yang keempat yaitu spesialis pasar, biasanya tugas di pemasaran pada perusahaan tersebut itu mampu menganalisis pasar mana yang akan dimasuki produk pada perusahaan tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan atau tidak cocoknya barang yang masuk kepada pasar tersebut. Yang kelima yaitu cakupan pasar penuh, biasanya pada cakupan pasar penuh ini perusahaan mampu melayani semua pelanggan dengan apa yang mereka jualkan tersebut atau yang mereka perlukan. Baiklah, saya sudah menjawab semua pertanyaan yang memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.